Anansi adalah tokoh mitologi Afrika Barat, sering diidentifikasi sebagai laba-laba bijak dan cerdik dalam cerita rakyat. Anansi muncul sebagai penipu pintar yang menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi kesulitan. Cerita Anansi sering mengajarkan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan, menjadikannya simbol daya pikir kreatif dan ketangkasan. Asgard adalah dunia mitos dalam mitologi Nordik, rumah para dewa Nor seperti Odin dan Thor. Terletak di 9 dunia, Asgard diceritakan sebagai tempat megah yang dihuni para dewa yang kuat, pusat kekuasaan dan kebijaksanaan. Asgard juga memiliki istana yang indah seperti Valhalla. Mitos ini sering menjadi fokus dalam sastra dan seni, menciptakan citra dunia surgawi yang penuh keajaiban dan keagungan. Naga, makhluk mitos bersayap dan bersisik, melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan di berbagai budaya. Dalam legenda, naga sering dianggap sebagai penjaga harta atau simbol perlindungan. Keberadaannya menciptakan aura misteri dan keagungan yang memikat, memenuhi cerita dan mitologi dengan elemen magis dan petualangan. Zeus adalah dewa tertinggi dalam mitologi Yunani, penguasa Olympus. Dia dianggap sebagai dewa langit, petir, dan keadilan. Dalam mitologi, Zeus adalah ayah para dewa dan manusia. Kekuasaannya disimbolkan oleh petir. Ia memiliki kepribadian kuat, kadang-kadang penuh kasih sayang, dan kadang-kadang keras kepala. Mitos-mitos melibatkan pertempuran dan hubungan dewa, seringkali melibatkan peran penting Zeus. Sabdopalon adalah tokoh dalam kepercayaan Jawa yang dianggap sebagai penentu peristiwa besar di masa depan. Dia sering dihubungkan dengan kejadian-kejadian tertentu dan memiliki ramalan-ramalan yang diyakini memiliki arti khusus. Sabdopalon menjadi bagian dari warisan kepercayaan mistis dan spiritual dalam budaya Jawa, dan para penganutnya mencari petunjuk dari ramalan-ramalannya. Ra adalah dewa matahari dalam mitologi Mesir kuno, dipuja sebagai pencipta dan pemelihara. Ia sering digambarkan dengan kepala elang atau singa, mengenakan mahkota matahari, dikaitkan dengan siklus harian dan musiman. Kehadiran Ra menjamin kehidupan dan kesuburan. Pemujaannya melibatkan ritual dan doa untuk kesejahteraan dan perlindungan. Ra juga dikenal sebagai Amun-Ra saat bersatu dengan dewa pencipta lainnya. Samurai adalah prajurit kelas atas dalam masyarakat Jepang feodal, dilatih dalam seni bela diri dan etika Bushido. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan terhadap tuan mereka, memakai baju besi atau yoroi dan pedang samurai atau katana. Mereka simbol keberanian dan kehormatan. Meskipun kelas ini telah hilang sejak restorasi Meiji, budaya samurai tetap dikenang dan diabadikan dalam sejarah dan seni Jepang. Wisnu dalam mitologi Hindu adalah dewa pemelihara dan penjaga dunia. Dia adalah salah satu dari Trimurti bersama Brahma sebagai pencipta dan Shiva sebagai pemusnah. Wisnu sering digambarkan dengan kulit biru dan 4 lengan, memegang simbol kekuatan seperti cakra, gada, lotus, dan kotsel. Wisnu dihormati sebagai penguasa kosmos dan pemimpin keadilan yang menjaga keseimbangan di alam semesta. Thor adalah dewa petir dan pahlawan mitologi Nordik yang dikenal karena kekuatannya dan palunya. Dalam mitologi, ia adalah putra Odin dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan petir dan guntur. Kesetiaannya pada keadilan dan kekuatannya membuatnya salah satu karakter paling ikonik di dunia superhero. Semar adalah tokoh legendaris dalam mitologi Jawa, sering disebut Semar Mesem atau Ki Semar. Dia adalah tokoh yang cerdas, lucu, dan bijaksana. Dalam pewayangan, Semar merupakan sahabat dan penasehat para ksatria. Meskipun sering tampil sederhana, kehadirannya memainkan peran penting dalam kelancaran cerita. Semar juga diasosiasikan dengan kebijaksanaan dan nilai-nilai moral dalam budaya Jawa. Codex Gigas atau dikenal sebagai buku iblis adalah naskah abad pertengahan yang luar biasa dari biara Podlazis di Bohemia. Karyanya mencakup Alkitab, tulisan sejarah, ilmu alam, dan teks Latin. Sorotan sejatinya adalah gambar setan besar, memberikannya reputasi unik, dikenal sebagai karya terbesar satu orang. Isinya mencakup berbagai pengetahuan kuno dan mitologi, menambah misteri dan ketertarikan terhadap buku Codex Gigas ini. Sendal memiliki sejarah panjang, digunakan sejak zaman kuno di berbagai budaya. Mesir dan Romawi kuno menggunakan sandal dari kulit atau tanah liat. Di Asia, Jepang, dan Tiongkok memiliki tradisi sandal seperti geta atau terompa. Fungsional dan mudah diproduksi, sandal tetap menjadi alas kaki yang populer dan relevan di seluruh dunia dengan berbagai desain dan material yang terus berkembang sesuai kebutuhan dan gaya hidup modern.